Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesya Wulandari dengan NIM E0F12437. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot, yaitu kontraksi dan relaksasi pada otot. Yang pertama, yaitu kontraksi otot polos dan relaksasi otot polos. Pada kontraksi otot, terjadi pergeseran miofilamen tebal dan tipis, serta pemendekan sarkomer dan serat otot. Tetapi, tidak terjadi pemendekan miofilamen. Proses kontraksi sel otot polos diatur oleh reseptor dan aktivitas miosin dan aktin. Perubahan potensial membran yang disebabkan oleh pelepasan aksi atau aktivitas saluran ion yang bergantung pada peregangan dalam membran plasma. Aktivitas kontraksi pada otot polos dimulai dari interaksi Ca2+ bergabung dengan protein asam kalmudilon untuk merangsang fosforilisasi rantai ringan miosin. Sensitasi Ca2+ dari protein dengan kontraktir ditandai oleh jalur kinase RHOA atau RHO untuk menghambat defosforilisasi rantai ringan oleh miosin fosfatase. Dengan demikian mempertahankan pembentukan gaya. Ca2+, sitosol meningkat melalui pelepasan Ca2+ dari penyimpanan intraseluler atau retikulum endoplasma, serta masuknya dari ruang ekstraseluler melalui saluran Ca2+ yang dioperasikan oleh reseptor. Ca2+ sitosol meningkat melalui pelepasan Ca2+ dari penyimpanan intraseluler atau retikulum endoplasma, serta masuknya dari ruang ekstraseluler melalui saluran Ca2+ yang dioperasikan oleh reseptor. Agar kontraksi terjadi, kinase rantai ringan miosin atau kinase MLC harus memfosforilisasi rantai ringan miosin yang memungkinkan interaksi molekular miosin dengan aktin. Energi yang dilepaskan dari ATP oleh aktivitas ATP fase, miosin menghasilkan siklus jembatan silang miosin dengan aktin untuk kontraksi. Reaksi ini memindahkan energi dari ATP ke miosin sehingga miosin secara aktif spontan berikatan dengan tepat pada aktin yang menghasilkan power kontraksi. Dengan demikian, aktivitas kontraksi otot polos ditentukan terutama oleh keadaan fosforilisasi rantai ringan miosin, proses saluran ion yang bergantung pada peregangan dalam membran plasma. Pada relaksasi otot polos, terjadi penguraian asetilkolin sehingga aksi potensial terhenti. Kerja pompa transport aktif Ca2+ memasukkan ion Ca2+ ke dalam retikulum sarkoplasma yang membuat tertutup. Dengan turunnya konsentrasi Ca2+ sarkoplasma, maka ikatan ion ini dengan troponin C terlepas. Kompleks tropomiositroponin kembali ke posisi semula menutupi tempat aktif pada aktin. Ion Ca2+ merupakan kunci pemicu untuk pembentukan jembatan silang yang mengawali suatu kontraksi dan relaksasi pada otot. Jembatan silang tidak berbentuk dan filamen tipis kembali ke tempat semula. Selanjutnya yaitu kontraksi otot jantung dan relaksasi otot jantung. Pada kontraksi otot jantung, terjadi pergeseran antara miofilamen tebal dan tipis serta pembendekan sarkomer dan serat otot. Proses kontraksi sel otot diatur oleh reseptor dan aktivitas miosin dan aktin. Aktivitas kontraksi otot jantung dimulai dengan rangsangan dari sistem saraf yang dikirim melalui neuron motorik. Ketika aksi potensial mencapai ujung neuron motorik, neuron transmitter asetilkolin dilepaskan ke celah sinaps antara neuron dan serat otot. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel otot atau retikulum sarkoplasma yang memicu pelepasan ion kalsium atau Ca2+ dari retikulum sarkoplasma.
Ion Ca2+ merupakan kunci pemicu untuk pembentukan jembatan silang yang mengawali suatu kontraksi dan relaksasi pada otot. Kontraksi otot jantung terjadi ketika rangsangan saraf berhenti, sehingga pelepasan asetilkolin terhenti. Akibatnya, ion kalsium dipompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma dengan bantuan protein pompa kalsium yang membutuhkan ATP. Energi yang dilepaskan dari ATP oleh aktivitas ATPase mosin menghasilkan siklus jembatan silang dengan aktin dan kontraksi. Reaksi ini memindahkan energi dari ATP ke miosin sehingga miosin secara aktif spontan berikatan dengan tepat pada aktin. Saat kadar ion menurun, kalsium dalam sarkoplasma menurun, troponin kembali ke bentuk semula dan trombomyosin kembali menutup situs aktif aktin. Relaksasi otot jantung yaitu untuk mencegah kelelahan otot dan membantu regenerasi ATP sebelum kontraksi berikutnya. Pada relaksasi otot jantung, terjadi penguraian asetilkolin sehingga aksi potensial terhenti. Kerja pompa transfer aktif Ca2+ memasukkan ion Ca2+ ke dalam retikulum sarkoplasma. Dengan turunnya konsentrasi Ca2+ sarkoplasma, maka ikatan ion ini dengan troponin C terlepas. Kompleks tropomyosi-troponin kembali ke posisi semula, menutupi tempat aktif pada aktin. Ion Ca2+ merupakan kunci pemicu untuk pembentukan jembatan silang yang mengawali suatu kontraksi dan relaksasi pada otot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.